Nah, jadi di sini yang akan kita bahas ada dua bagian. Kenapa VLAN ini terbagi menjadi dua bagian? Karena bagian yang pertama adalah kita bahas mengenai teorinya dulu. Jadi prinsip VLAN itu seperti apa? Bagaimana VLAN ini biasanya dikonfigurasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi virtual LAN ini konsepnya sebenarnya sederhana kalau kita pikirkan. Ya. Jadi kalau VLAN ini kita anggap, ya saya perlu, nah ini. Ya, jadi kalau kita berada dalam satu jaringan, ya dalam satu jaringan yang sama, ini kita berada, katakan ini berarti dalam satu LAN, maka semua yang namanya broadcast pada satu interface atau satu perangkat mengirimkan broadcast, selama dia masih berada dalam sisi layer 2, masih menggunakan switch, maka ini tetap akan terbroadcast. Ya, baik suka atau tidak suka pasti akan menerima. Jadi si komputer A, katakanlah di sini PC A mengirimkan broadcast melewati switch-nya akan membroadcast ke semua, dari switch satunya diteruskan ke switch yang lain, karena ini adalah broadcast, disebarin aja ke semua gitu ya. Nah, ini akan terjadi yang namanya broadcast domain, akan terjadi yang namanya broadcast stop, ya, atau penyebaran broadcast secara tanpa batas, ya boleh dikatakan seperti itu. Nah, sehingga salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kalau kita membatasi broadcast stop, atau bagaimana cara kita membatasi broadcast domain. Membatasi broadcast domain hanya bisa dilakukan dengan satu tahap, yaitu kita tambahkan yang namanya router. Ya, jadi secara tradisional kan jadinya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita punya satu perangkat di sini, ada satu router, kemudian router ini yang terhubung ke switch yang ada, maka di sini akan terjadi dua broadcast domain. Ya, kalau kita lihat di sini, ini akan terjadi dua broadcast domain. Kenapa? Karena di sini, ya, ini akan menjadi satu broadcast domain sendiri. Asumsi ini nggak ada ya, asumsi kabel ini nggak ada, putus. Ya. Dan broadcast domain yang berikutnya adalah yang saya kasih warna hijau, adalah yang kedua. Ini adalah broadcast domain yang kedua. Oke, jadi di sini hanya bisa terjadi pembatasan dari sisi broadcast apabila kita ada router. Misalnya ada router di sini. Kalau selama tidak ada router dan ini terjadi dengan menggunakan switch, maka akan terjadi pengiriman broadcast secara berurutan atau secara berlanjut, ya, tanpa batasan. Nah, bagaimana caranya? Permasalahannya adalah tidak semua orang bisa mendapatkan router, atau tidak setiap orang bisa menginvestasi lagi di router. Apakah ada cara lain untuk bisa kita membatasi broadcast domain? Ya. Caranya adalah dengan memanfaatkan yang namanya virtual. Ya, jadi ini adalah VLAN. Teknologi VLAN ini dipakai buat apa? Teknologi VLAN ini dipakai untuk bisa membatasi atau bisa memberikan grup. Ya, jadi VLAN itu akan memberikan logical isolation. Jadi dia akan memberikan isolasi secara grup, tergantung sesuai dengan grup yang dipunyai. Ya, sebagai contoh, ini saya berikan ilustrasi. Kalau kita punya white screen seperti ini, dan kita punya gedung 4 lantai. Maaf, gedungnya bukan, agak sedikit miring. Nah, di sini misalnya ini adalah lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Ya. Nah, bagaimana caranya kita ingin memberikan, atau bagaimana caranya supaya kita ingin misalnya mengelompokkan pengguna dari yang berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu berada dalam
apa, berada dalam berada dalam kerumunannya atau grupnya sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini coba saya ganti, saya buat agak sedikit. Ya gitulah ya kurang lebih. Screen. Oke, jadi di sini ada 4 lantai. Kemudian bagaimana caranya kita bisa membuat supaya setiap orang yang berada dalam di masing-masing lantai itu adalah orang dengan menggunakan jaringan yang sama. Ya gampang, tinggal masukin aja. Misalnya di lantai 1 kita masukkan dengan orang marketing. Ya. Lantai 2 kita masukkan dengan orang, katakanlah orang apa biasanya yang berada di lantai 2, accounting misalnya. Ya, di lantai 3 kita bisa masukkan para, katakanlah si apa namanya, bagian logistik misalnya. Dan si bagian di di lantai 4 ini ada orang yang mungkin kerjanya di bagian HRD. Ya, jadi ini adalah kalau misalnya kasusnya seperti ini gampang ya, bahwa ini adalah HRD, ini adalah logistik, ini adalah si saya marketing. Kebalik ya. Kemudian nanti bawah misalnya adalah seorang accounting misalnya. Ya nggak masalah. Ya kalau kita buat seperti ini ya udah beres, kasus kita terselesaikan. Ya. Terselesaikannya maksudnya kenapa? Ya kalau selama mereka berada di lantai yang sama, mereka pasti punya jaringan sendiri. Jadi HRD punya jaringan sendiri, logistik punya jaringan sendiri, marketing punya jaringan sendiri, accounting punya jaringan sendiri. Sayangnya di tempat kerja modern seperti sekarang, ya, setiap orang ini biasanya tidak memiliki eksklusif seperti ini. Kenapa? Misalnya satu perusahaan dia punya satu lantai, ya ukurannya sekian banyak, sekian luas gitu. Yang pakai kebetulan orang marketing itu biasanya banyak orang. Tapi makin naik ke atas orang HRD, berapa banyak orang sih HRD? Berapa banyak HRD dalam satu perusahaan? Paling banyak 5 atau 6 orang. Ya. Nah, oleh karena itu dengan hal tersebut maka jarang sekali satu lantai ini bisa hanya dilingkupi oleh satu departemen. Nah, sehingga akibatnya di masing-masing lantai ini akan ada orang yang berbeda-beda. Jadi orang accounting akan berada di lantai 2, ya, atau si orang HRD ini bisa berada di lantai 2, ya, atau dia juga bisa berada di lantai 3, balik, dan dia juga bisa berada di lantai 1. Ya. Sebaliknya, orang marketing juga bisa berada di lantai 1. Ya. Orang marketing juga bisa berada di lantai 3. Orang marketing juga bisa berada di lantai 4 dan seterusnya. Ya. Saya harap Anda bisa memahami maksud saya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, apa yang terjadi? Saya ini dulu ya, saya buat gambarannya supaya lebih komplit. Ini sama orang logistik. Orang logistik juga bisa berada di lantai 2, lantai 1, dan lantai 4 misalnya. Ya. Dan terakhir ada orang
accounting. Orang accounting juga bisa ada di masing-masing layer, masing-masing lantai. Nah, kita buat di sini. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Karena dia berada dalam 4 lantai yang berbeda, sementara masing-masing personil itu tentunya memiliki kebutuhan jaringan yang berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga sudah tidak bisa seperti tadi. Kalau seperti tadi enak, kita konfigurasinya lantai 1 orang accounting, ya. Konfigurasi lantai 2 orang marketing, konfigurasi lantai 3 orang logistik, konfigurasi keempat lantai 4 orang HRD. Enak, selesai. Tapi itu berdasarkan fisika, karena kita atur konfigurasinya berdasarkan lantai. Tapi kalau kasusnya seperti ini, ya, maka dia harus dikelompokkan berdasarkan unit tugas. Nah, unit tugasnya ini bisa kita kelompokkan dengan menggunakan teknologi yang namanya virtual LAN tadi. Jadi kalau virtual LAN itu tidak tergantung kepada kondisi geografis atau kondisi fisik dari suatu lokasi. Tapi kita bisa mengelompokkan tergantung departemennya. Jadi misalnya saya kelompokkan di satu grup. Ini ada 4 orang. Kemudian di sini orang marketing. Nah, ya, jadi ini ada 4 orang yang berada dalam grup pengelompokan orang sebagai orang marketing, dan seterusnya ARD dan logistik. Nah, sehingga yang terjadi adalah kita di sini kita punya 4 VLAN. Kita bisa bikin untuk accounting adalah VLAN 1. VLAN 1, marketing untuk VLAN 2. Logistik kita bisa konfigurasi VLAN 3. Dan HRD kita bisa konfigurasi VLAN 4. Selesai. Ya. Nah, itu adalah logika di balik sebenarnya bagaimana VLAN ini bekerja. Ya, jadi atau kenapa sampai kita harus konfigurasi VLAN? Itu salah satu faktornya sebagai itu. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa mengelompokkan orang sudah tidak lagi terbatas pada kategori atau terbatas pada topologi jaringan secara geografis, secara bentuknya, tapi bisa kita konfigurasi berdasarkan kelompok tugasnya, atau bisa kita masukkan dalam satu grup yang berbeda-beda. Dan VLAN ini luas sekali penggunaannya. Perusahaan berskala besar sekalipun akan menggunakan VLAN. Ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke slide. Oke. Nah, jadi dengan teknologi VLAN ini, maka kita bisa memberikan grup yang berbeda-beda sesuai dengan unit tugasnya. Tadi sudah saya gambarkan di slide coret-coret tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kok kalau kemarin kan Anda konfigurasi jaringan, Anda tes ping 1.0.1.8 1 titik sekian, 1.1. Ya. Nah, sekarang di VLAN frame format ini ada yang namanya tag frame. Tag frame ini salah satunya adalah berisi VLAN tag untuk bisa berisi namanya VLAN ID. Jadi kalau tadi kan kita sudah buat tuh, gimana slide saya? Oke, maybe it's missing. Ya, misalnya seperti tadi sudah kita buat. Ada 4 grup, ada 4 VLAN yang sudah kita setting. Nah, pada saat data itu ditransmisikan, dia akan ngecek
Buat siapa nih? Jaringan yang mana? Oh, ini untuk VLAN 1. Dari mana ketahuannya? Ketahuannya karena di sini ada VLAN ID. Ya, di sini dia ada VLAN tag yang kita insert, yang kita masukkan supaya bisa membedakan frame dari masing-masing VLAN. Udah itu aja. Jadi perbedaan utamanya dari untag frame dan tag frame adalah ya udah, kalau di untag frame kita tidak ada VLAN ID. Artinya kalau untag itu berarti tidak kita identifikasi. Sedangkan kalau di tag frame itu dia akan diidentifikasi sesuai dengan VLAN ID. Ya. Nah, kemudian kalau tadi Anda sempat di sebelumnya kita sempat dengar kata-kata trunk. Ya. Jadi apa sih itu trunk? Ya. Nah, idealnya untuk bisa, katakanlah di sini kita punya dua VLAN. Kita punya dua VLAN seperti ini. Ya. Berarti kita harusnya sejatinya kita butuh dua link. Jadi ada dua link. Yang pertama ini untuk VLAN 2. Ya. Kemudian link yang kedua ini untuk VLAN 3. Begitu ya. Nah, tapi kalau dengan kasus seperti ini kan berarti kita ada terjadi pemborosan. Ya syukur-syukur kalau VLAN yang kita punya cuma 2. Kalau VLAN kita ada 10 atau 5 misalnya, berarti physical interface yang diperlukan dalam setiap link ini berarti akan ada 5. Misalnya 5 VLAN berarti harus ada 5 physical interface. Tentunya ini pemborosan dan tidak efisien. Sehingga kita perlu mengkonfigurasi yang namanya trunking link. Ya, jadi kalau trunking link ini kita bisa membuat bahwa pokoknya kita setting dia sebagai trunk, semua interface yang berada dalam VLAN manapun itu akan dikirimkan oleh dia. Gitu. Jadi trunk itu apa yang dimaksud dengan trunk link? Trunk link adalah backbone dari transmisi dari masing-masing VLAN traffic antar switch. Ya, jadi di sini kita punya dua trunk link yang berbeda-beda. Ya, di sini ada trunk link sendiri, dan ini harus kita setting di setiap switch. Ya, sedangkan kalau yang lain di sini juga bisa kita setting untuk akses. Ya, kalau yang non trunk links ini bisa kita setting sebagai akses. Ya, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung di chat aja supaya saya bisa langsung interrupt. Nah, kemudian kita juga bisa di sini ada namanya PVID atau Port VLAN ID. Jadi Port VLAN ID ini adalah kita represent default VLAN dari setiap interface. Jadi bagaimana caranya kita memberikan ya setiap perangkat yang ada di sini sebagai VLAN. Oh, ini katakanlah untuk VLAN 2, ini untuk VLAN 3. Gimana caranya? Ya kita harus buat dia sebagai port VLAN ID. Ya, jadi by default setiap sebelum kita konfigurasi apapun di switch itu ada yang namanya VLAN 1. Ya, jadi semua port itu akan dimasukkan tanpa kita sadari, ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 1. Suka tidak suka, coba mudah-mudahan saya punya interface tadi masih muncul. Ya, nih Anda boleh lihat ya, display VLAN 1, saya tampilkan perangkat mana saja sih yang berada dalam VLAN 1. Nah, ini ada gigabit 05, 06, 07, 08 dan seterusnya sampai 24. Ya, kenapa yang 01, 02, 03, 04, 01, 02, 03, 04 nggak ada? Karena sudah saya buat ke dalam trunking. Ya, jadi in display
summary. Nah, di sini ada satu static VLAN karena kita belum konfigurasi VLAN yang lain, hanya ada satu. Jadi by default si switch itu akan punya satu VLAN. Tanpa Anda konfigurasi sekalipun, dia akan punya satu VLAN yang terpisah, yang sudah dikonfigurasi secara otomatis. Ya. Dan semua port yang misalnya tidak kita konfigurasi akan masuk di VLAN tersebut. Ya, kita cuma ambil satu switch yang tidak terpakai. Ini kita start ya. Ini just for the viewing. Oke, dan kita sudah muncul. Kita display VLAN 1. Ya, Anda boleh lihat semua port yang berada dalam switch 4 ini itu masuk ke dalam VLAN 1. Ya, deskripsinya ada VLAN 001. Ya, semua portnya 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Nanti kalau kita sudah konfigurasi sedemikian rupa, maka dia akan hilang seperti tadi kasus di switch 2. Ya, kalau kita pas muncul tadi kan ini switch 1 kan 01, 02, 03, 04 hilang. Ya, yang ada di sini muncul dari 05. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa konfigurasi port VLAN ID sesuai dengan kebutuhan. Jadi by default dia akan berada dalam satu VLAN 1, tapi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Perbedaan dari port VLAN ID berarti akan membedakan jaringan yang berbeda, menunjukkan bahwa itu adalah jaringan yang terpisah. Gitu ya. Oke, nanti kita akan lebih jelasnya mungkin akan kelihatan di lab. Nah, ini adalah akses port ya, port type-nya adalah akses. Jadi di sini ada untagged frame. Untagged frame itu dia berarti tidak ada VLAN ID-nya. Ya, pada saat dia masuk, ya, dia akan dikirimkan ke VLAN ID ke berapa. Jadi ini ada default, semacam default VLAN yang bisa kita setting. Ya. Kalau misalnya untagged frame, ya lemparkan ke untagged, misalnya seperti itu. Ya. Kalau trunk, nah seperti ini, beda lagi ceritanya. Kalau trunk, dia akan mengirimkan transmisi, baik dia sifatnya adalah untagged frame ataupun tagged frame. Ya, jadi kalau pada saat ini masuk, misalnya dari host A, masuk ke switch A, masuk ke switch A ke switch B, ya, dia sebagai untagged frame dan dia ternyata menuju ke host C. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kadang-kadang tergantung sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Oke, jadi sangat disarankan trunk itu, kalau pertanyaan saya atau pertanyaan tadi, apa sih trunk itu? Trunk itu kan belalai, ya. Nah, trunk itu adalah satu link yang dipakai untuk sebagai sebagai backbone, ya, backbone dari suatu jaringan. Jadi semua VLAN itu harus diizinkan terlebih dahulu sebelum bisa dikirimkan melalui trunk. Jadi all VLAN must be permitted before being carried over a trunk. Ya, right. Nah, kemudian ada lagi port namanya hybrid port. Ya, baik dia hybrid untagged atau hybrid tagged. Nah, ini bisa kita konfigurasi berdasarkan port by port basis. Nah, jadi hybrid port itu bisa didefinisikan sebagai apakah dia sebagai tag, hybrid tag atau hybrid untagged. Ya, perbedaannya apa sih tadi untagged dengan tag? Ya udah, pokoknya kalau untagged itu berarti VLAN ID-nya tidak ada pakai VLAN ID. Ya, sedangkan kalau the tag frame berarti dia akan sudah tahu VLAN berapa yang dituju. Ya. Nah, ini contoh dari konfigurasi dari VLAN. Jadi kita bisa konfigurasi VLAN berdasarkan port. Ya, misalnya port di sini gigabit 01 dan 07 itu berada dalam VLAN 5.
Sedangkan gigabit 002 dan 009 berada dalam VLAN 10. Dengan IP subnet base-nya adalah 10.001 berapa dan 10.02 berapa. Ya, ini tentunya beda VLAN pasti beda jaringan. Ya, sama seperti kalau Anda punya router yang terhubung ke dua jaringan berbeda. Jadi di sini kita bisa konfigurasi assignment, VLAN assignment methodnya berdasarkan 5 metode. Yang paling default itu adalah port base. Jadi kita setting aja berdasarkan port base. Nah, tapi di sini juga diperlukan konsistensi. Ya, jadi kalau misalnya Anda sempat lihat di switch itu, mudah-mudahan di sini bisa kelihatan. Nah, di switch itu kenapa di setiap ini kan ada 24 port. Kenapa kok dibikin 66 gini? Kenapa kok dibungkus seperti 66? Ini ada fungsinya. Ya, fungsinya adalah untuk bisa memberikan kita kebebasan untuk apabila suatu saat kita ingin memberikan pembagian agar lebih konsisten. Jadi misalnya gigabit 001 sampai 006, 001 ya, 01 sampai 06 itu adalah di VLAN 10. Ya. 1 sampai 6 adalah di VLAN 1 sampai 6 di sini. 1 2 3 4 5 6 ini. Ya, 1 sampai 6 ini adalah di VLAN 10. Kemudian 7 sampai 12 VLAN 20. Ya, dan seterusnya. Jadi itu ada fungsinya. Bahkan kalau di Cisco switch Anda bisa kelihatan biasanya dikasih kotak gitu. Ya, ada pembagian. Nah, itu ada tujuannya. Jadi untuk bisa membedakan port based VLAN assignment. Ya. Nah, bagaimana cara kita meng-create VLAN? Ini nanti akan lebih jelas di lab. Nah, ini saya show aja dulu. Gampang, cuma tinggal pakai aja VLAN 10 quick, sudah selesai. Ya, kemudian ada VLAN batch 2 to 3. Jadi kita bisa pakai command VLAN ID misalnya, atau VLAN 10 atau saya mau bikin VLAN 2 dan VLAN 3 sekaligus, ya udah saya pakai aja VLAN batch 2 to 3 atau 2 to 5. Ini akan di-create 2 3 4 5. Ya. Nah, kemudian untuk menampilkan ya seperti biasalah display VLAN, tadi sudah sempat saya demokan. Ya, di sini. Selai, ya. Display VLAN. Ya, di sini akan muncul VLAN 1 karena kebetulan dia hanya muncul 1. Kalau nanti kita sudah konfigurasi VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, atau kita coba aja seperti tadi. Ya. Batch. Nah, kita mau bikin misalnya katakanlah VLAN batch-nya adalah VLAN VLAN batch 2 to 5. Nah, ya. Sekarang kalau kita display VLAN, nah ini sudah ada nih display VLAN ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma bedanya adalah VLAN 2, 3, 4, 5 ini belum ada port yang sudah kita masukkan. Jadi belum kita kelompokkan, ya. Nah, nanti kita harus masukkan dia ke dalam konfigurasi. Oke. Sekarang kita untuk berikutnya adalah kita bisa setting juga yang namanya port link type-nya. Port link type-nya sebagai trunk ataukah sebagai akses. Nah, ini penting diketahui bahwa ingat selalu kalau kita mau menghubungkan dua port atau satu port, ya, dua port dengan satu kabel, kemudian kabel ini nantinya akan sebagai backbone kita yang akan mengirimkan transmisi data, baik dia VLAN A, VLAN B, atau VLAN 10, VLAN 20 dan seterusnya, maka pastikan ini adalah sebagai trunking port. Ini adalah masukkan dia sebagai trunking port. Sisanya ya kita setting aja sebagai akses.
gitu ya. Nah, jadi kalau dia sebagai satu perangkatnya itu adalah satu interface tersebut akan terhubung ke switch yang lain, ya, di mana switch yang lain ini akan berkomunikasi tanpa memandang apakah dia ini VLAN 1, VLAN manapun, VLAN X, maka pastikan dia sebagai trunk. Oke, baik, sampai sini saya pause sebentar. Ya, jadi untuk setting port link, ya, pastikan tergantung penggunaan kita. Ya, kalau misalnya ini adalah sebagai backbone, ya pastikan dia sebagai trunk, diset sebagai trunk. Sedangkan kalau yang lain, pastikan diset sebagai akses. Oke, next, bagaimana caranya kita mengassign port ke VLAN? Ya, ini simple aja sih, hampir sama dengan tadi. Ya, pada saat kita memasukkan ke Ethernet trunk, ya, tinggal masukkan aja port, ya, VLAN berapa misalnya, VLAN 2 tadi kita sudah konfigurasi di komputer kita kan, di switch kita kan ada VLAN 2, 3, 4, 5 tuh. Nah, tinggal sekarang kita mau coba masukkan. Ya, kita bisa ambil salah satu dari 4 port atau 24 port yang ada, tinggal kita masukkan. Misalnya kita VLAN 2, ya, port gigabit. Ya, ini kalau Anda sudah terbiasa G005 juga bisa, 0/0/5 2. Ya, di sini ada 2. Jadi kan kadang-kadang saya mau bikin dari 5, 6, 5, 6, 7, 8, berarti 4 port. Gigabit 8 itu mau nggak? Better. Oke. 2 0/0/8. Ya, oke. Error. Trunk or hybrid port cannot be added. Oke. Jadi harus kita setting ke sebagai apa namanya? Akses port dulu. Oh, nggak masalah. Interface di 0/0/5. Oops. Quit dulu deh. Display VLAN. Ya, masih ada ya yang gigabit 005 nya belum terpindah ke gigabit 2. Oke, masalah. Interface gigabit Ethernet 0/0/5. Ya, kemudian kita buat port linknya. Port link type-nya adalah sebagai akses. Baru kita masukkan dia ke dalam port VLAN berapa. Oke, ini saya buat 05, 06, 07 sebagai link akses dulu. Ya. 5, 6, 7. Dan 8. Oke, ini sudah. Sekarang kita mau coba masukkan dia dalam VLAN 2. Oke, VLAN 2 port gigabit Ethernet 0/0/5 to 0/0/8. Oke, sudah tidak ada error. Ya, berarti sudah terkonfigurasi. Nah, sekarang kita mau coba lihat display VLAN. Ya, Anda boleh lihat port 1, 2, 3, 4, 9, 10 sampai 24 masih berada dalam VLAN 1. Tapi port 5, port 6, port 7, port 8 sudah terpindah ke VLAN 2. Ya, jadi langkah yang pertama adalah saya sarankan untuk ini dirubah dulu sebagai akses link. Ya, tergantung jaringan yang mau kita buat sih seperti apa. Ya, nanti akan saya buatkan labnya supaya lebih detail. Tergantung lab yang akan kita buat seperti apa. Kemudian apabila ini sudah jadi, ya tinggal kita masukkan. Ya. Oke. Nah, display VLAN itu tadi Anda boleh lihat tadi saya pakai display VLAN 2.
atau saya mau pakai display VLAN lebih detail, hanya display VLAN 2 aja. Nah, ini udah muncul ya lebih detail gitu. Oke. Nah, kalau kita bisa melakukan forwarding over the trunk, ini juga kita harus konfigurasi ya di antara trunk link ini dari switch A ke switch B. Pastikan kita ada port trunk PVID-nya. PVID-nya berapa yang bisa kita, atau port VLAN ID-nya berapa yang bisa kita berikan. Ya, PVID-nya adalah VLAN 10. Ya, dengan catatan dia berada dalam VLAN 10 itu adalah suatu VLAN yang sebenarnya nggak ada itunya, nggak ada dia akan dirubah menjadi VLAN ID 10. Kemudian setelah itu port trunk allow pass VLAN 2 dan 3. Jadi dia akan memberikan akses bahwa yang bisa lewat hanya VLAN 2 dan VLAN 3. Jadi default VLAN-nya sekarang di sini adalah, kalau tadi kan adalah default VLAN-nya adalah VLAN 1. Nah, tapi ada salah satu sebab kenapa sebaiknya default VLAN itu dirubah. Ya, salah satunya adalah urusannya dengan security. Jadi Anda harus konfigurasi satu VLAN baru, jangan pakai default VLAN. Create a new default VLAN baru, kemudian buat dia sebagai default VLAN. Nah, itu salah satu, ada unsur kaitannya dengan unsur security. Oke. Next. Nah, ini forwarding over the trunk, bisa kita lihat di sini. Dia akan lewat mana gitu. Tag, kalau tag dia akan lewat ke gigabit 0/0/1. Kalau untag dia akan lewat ke gigabit 007. Nah, kalau hybrid, ya tadi kan ada salah satu portnya namanya hybrid port. Nah, ini bisa kita konfigurasi. Port link type hybrid. Jadi port hybrid PVID VLAN 3. Kalau untag dia akan masuk di VLAN 3 juga. Ya, it's a default port aja, default port type. Nah, ini konfigurasinya. Port link type hybrid. Untuk di yang trunk link ini. Oke, untuk configuration validation ya kita pakai display VLAN aja. Untuk configuration hybrid port ya dipakai untuk bisa menerima VLAN traffic dari beberapa VLAN, dengan catatan dia akan meremove tagging tersebut pada saat dia masuk. Jadi kalau ada traffic berapapun tagnya dia akan di remove. Nah, kemudian ada satu VLAN terakhir yang namanya voice VLAN. Voice VLAN ini dipakai buat apa? Nah, voice VLAN ini dipakai adalah salah satu faktornya adalah untuk memastikan yang namanya quality of assurance. Ya, jadi QoA. Nah, quality assurance, jadi ya mungkin Anda di rumah mungkin ada yang pakai juga misalnya. Ya, kalau kita berkomunikasi, ya baik itu dengan menggunakan PC, kemudian mungkin ada voice over IP, VoIP phone, atau ada IPTV. Ini yang sekarang lagi populer kan IPTV. Nah, ini biasanya yang namanya IPTV, kemudian VoIP itu akan diberikan prioritas lebih tinggi dalam trafficnya kita. Jadi kalau misalnya pada saat yang bersamaan ini ada jaringan yang mengakses IPTV-nya connect, kemudian voice over IP-nya juga connect, kemudian ada host A juga yang mau connect ke switch B, maka yang akan diberikan prioritas pertama kali itu adalah IPTV atau sesuai dengan yang kita konfigurasi. Ya, jadi IPTV, Internet Protocol Television, ini bisa kita ditransmisikan melalui jaringan internet kita, atau juga dengan menggunakan voice.
Nah, dengan menggunakan voice VLAN, maka kita bisa memberikan prioritas. Ya, kita bisa memprioritaskan bahwa VLAN ini kita berikan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan port pada umumnya. Gitu. Nah, di sini bisa kita konfigurasi port VLAN-nya pakai voice VLAN 2 enable voice VLAN mode auto. Gitu ya. Oke, kemudian untuk menampilkan validasinya kita bisa pakai display voice VLAN status. Ya, ini lebih detailnya nanti akan kita tampilkan di web. Oke, ini sedikit ada pertanyaan. Jika sebuah trunk link memiliki PVID 5 atau port VLAN ID-nya adalah 5 dan command port trunk allow pass VLAN 2 3 is used, which VLAN traffic will be carried over the trunk? Ya, jadi kalau dia punya PVID 5 sedangkan yang diberikan akses hanya VLAN 2 dan VLAN 3, maka apa yang terjadi dengan VLAN traffic yang dikirimkan melalui trunk tersebut? Ya, jadi karena ini kata kuncinya adalah allow pass VLAN 2 dan 3, sedangkan ini PVID-nya adalah 5, maka ini otomatis tidak akan bisa dikirimkan. Karena hanya frame dengan yang terasosiasi dengan VLAN 2 dan VLAN 3 saja yang boleh melewati jalur tersebut. Oke, selanjutnya, what action will be taken by an access port with the PVID of 2 when receiving an untagged frame? Kalau dia receiving untagged frame, maka dia akan mengecek ya, semua. Ya. Jadi dia akan mengecek atau dia akan men-tag secara otomatis. Dia akan melakukan men-tagging secara otomatis akses port tersebut dengan VLAN 2. Gitu. Jadi apakah dia nantinya bisa dikirimkan atau tidak itu akan ditentukan oleh si switch sendiri melalui trunk. Oke, itu adalah summary dari bab kedua atau bagian kedua. Oke, saya stop dulu sampai sini.